Hai, jumpa lagi dengan Festus Math, solusi cepat matematika. Ya, pada kesempatan kali ini Festus Math akan membahas soal persiapan ujian nasional matematika SMP khusus bab lingkaran ya. Jadi sesuai dengan request ya, nanti Festus Math akan bahas kira-kira model soal seperti apa yang sering keluar di ujian nasional. Nah, kita bahas ya mulai dari nomor 1. Oke. Perhatikan gambar, jika diketahui besar sudut AOB adalah 100 derajat, maka besar sudut ACD adalah, sekarang kita lihat, yang diketahui adalah AOB. AOB itu berarti sudut yang ini ya, ini adalah 100 derajat. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut ACD. ACD itu berarti yang di sini ini yang ditanyakan. Ya. Ternyata kalau di sini itu berarti sama dengan sudut keliling ya, karena sudut C ini, sudut C-nya itu adalah di kelilingnya. Hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat jika menghadap busur yang sama, busurnya adalah AD, ya maka besar sudut keliling adalah setengahnya, ya. Jadi sudut ACD itu sama dengan setengah kali sudut pusatnya. Sudut pusatnya bukan AOB ya, karena AOB itu busurnya AB. Kalau C itu kan busurnya AD ya, berarti harus sama yang busurnya AD juga, berarti AOD bukan AOB ya. Jadi setengahnya dari AOD. Nah, sekarang AOD-nya berapa? BOD itu kan garis lurus. Kalau garis lurus itu kan berarti 180 derajat. Sudah ada 100, berarti kurang berapa? Ya, kurang 80 derajat. Karena kalau lurus kan 180 derajat ya. Jadi sudut pusatnya AOD itu adalah 80 derajat. Berarti setengah kali 80. 80 bagi 2 itu adalah 40. Berarti jawabannya di sini adalah 40 derajat ya. Karena ini setengahnya 80 adalah 40, yaitu jawabannya yang A. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini. P itu adalah pusat lingkaran dan SPT 44 derajat. Besar sudut QRT adalah, yang pertama yang diketahui adalah SPT. SPT itu berarti sudutnya yang ini ya. Ya, ini adalah SPT. Ya. Dari sini sampai sini SPT itu adalah 44 derajat, berarti sini adalah 44 derajat. Selanjutnya sudut QRT-nya adalah QRT berarti yang ditanyakan adalah ini yang ditanyakan ya, berarti sudut keliling ya di sini ya. Sudut keliling itu besarnya setengahnya dari sudut pusat, tapi pusatnya juga harus busurnya sama, yaitu kakinya ada di T dan Q, berarti busurnya adalah TQ ya. Sudut R ini sudut keliling dengan menghadap busur TQ. Kemudian besarnya itu setengah dari sudut pusat yang juga menghadap busur TQ, berarti yang menghadap busur TQ itu adalah sudut yang ini ya, QPT ya, bukan SPT ya. Jadi bukan setengahnya dari 44, itu bukan, karena di sini busurnya beda ya kan. Nah, sekarang kita lihat, karena ini lurus dan P itu adalah pusat lingkaran, maka pastilah ini 180 derajat kan kalau dijumlahkan. Berarti untuk mencari TPQ, sudut TPQ itu sama dengan 180 dikurangi 44 ya. 180 kurangi 44 berarti 6 ya, kemudian 7 kurangi 4 3, 136. Berarti sudut TPQ atau sudut pusatnya adalah 136. Nah, sudut keliling itu adalah setengahnya dari 136, berarti sudut QRT itu berarti sama dengan setengah kali 136 ya. Sama dengan 13 bagi 2 itu 6, nyimpan 1, 16 bagi 2 8, berarti 68 derajat, yaitu jawabannya D. Ya, masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut APB tambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 102 derajat. Maka besar sudut AOB adalah AOB, berarti yang ditanyakan adalah sudut pusat ya. Yang diketahui sudut APB berarti di sini. Ini diketahui, kemudian AQB berarti di sini AQB, kemudian yang selanjutnya adalah ARB ya. Sudut PQR ini namanya adalah sudut keliling lingkaran ya, dengan menghadap busur AB ya, menghadap busur AB. Sudut keliling jika menghadap busur yang sama maka besarnya sama. Diingat ya, besarnya sama. Kalau misalkan ini 20, ini pasti 20, yang ini juga pasti 20 karena sama-sama menghadap busur AB. Nah, karena di sini belum tahu, berarti kita misalkan saja dengan X ya. Ini sudutnya nggak tahu berapa, berarti ini misalkan X. Maka ini juga ikut X karena harus sama. Ini juga ikut apa? X. Jadi sudutnya adalah X semua. Nah, sekarang APB itu misalkan dengan X ditambah dengan AQB juga X, kemudian ditambah dengan X juga ya, berarti sama dengan 102 ya, 102.
X-nya ada 3, berarti ditambahkan kan, berarti ada 3X ya. 3X sama dengan 102. Maka X-nya itu sama dengan 102 bagi 3. 10 bagi 3 itu dapat 3, sisanya 1, berarti 12 bagi 3, 4 ya. Kalau gitu sudut pusatnya itu adalah 34 derajat. Ini bukan sudut pusat, sudut kelilingnya maksudnya ya. Sudut keliling itu masing-masing adalah 34 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sudut AOB. Sudut AOB itu kan namanya sudut pusat ya, sudut AOB, sudut pusat. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling ya, 2 kali sudut keliling jika menghadap busur sama. Busurnya kan sama-sama, AOB itu menghadap busur AB, kelilingnya juga menghadap busur AB, berarti berlaku ya, berarti 2 kali sudut kelilingnya kan 34, berarti 2 kali 34, berarti sama dengan 68 derajat, yaitu jawabannya B. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar masih lingkaran ya. Besar sudut QR adalah QOR. Berarti sudut yang ditanyakan adalah sudut ini ya, QOR. Nilainya berapa? Di sini sudah ada nilai ya, sudutnya adalah 2x derajat, kemudian di sini adalah 5x min 32 derajat, maka ini namanya adalah sudut keliling, ini namanya adalah sudut pusat ya. Karena sama-sama menghadap busur yang sama yaitu busur RQ, maka berlaku sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti sudut pusatnya kan namanya adalah sudut QOR ya. Sudut QOR itu nilainya nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling itu adalah QPR ya, QPR. Nah, berarti sama dengan sudut pusatnya itu adalah 5x minus 32 sama dengan 2 kali ya, kalinya gini aja, kali 2x ya, sudut kelilingnya 2x, berarti 5x negatif 32 nilainya sama dengan 2 kali 2 itu adalah 4, ada x nya ya, berarti 4x ya. Pindah ruas ya, 5x dikurangi 4x itu tinggal x saja ya, kemudian negatif 32 kalau pindah jadinya 32, ketemulah x nya 32. Yang ditanyakan adalah sudut QOR ya. Kalau QOR berarti sudut QOR itu berarti sama dengan 5x minus 32, berarti 5 kali x nya adalah 32, kemudian dikurangi 32, bukan berarti 32 nya dikurangi 35 ya, tidak, ini kan dikalikan dulu ya, dikalikan ya, berarti 2 kali 5 berarti 5 kali 2 itu 10, nyimpan 1 berarti 160, kemudian dikurangi 32 yaitu sama dengan 128 derajat ya. Kalau gitu jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut ya, lingkaran. Diketahui besar sudut AOB. AOB-nya adalah 80 derajat. AOB. Berarti ini ya. Ini adalah 80 derajat. Kemudian besar sudut COD-nya 120 derajat. COD. Berarti ini 120 derajat ya. Selanjutnya luas jureng AOB adalah 60 cm persegi. Luas jureng AOB. Berarti yang ini luasnya adalah 60 cm persegi. Yang ditanyakan luas jureng COD, berarti ini yang ditanyakan ya. Nilainya berapa? Pakailah perbandingan aja ya, nggak usah pakai rumus R-nya, nggak usah dicari, jari-jarinya nggak usah dicari, P-nya nggak usah dicari, langsung aja perbandingannya. Karena ini ada 2 luasan ya, 2 juring yang ada, berarti perbandingan. Yang ditanyakan adalah luas juring COD ya, berarti COD ini ya. COD itu berarti sama dengan COD itu sudut pusatnya berapa? 120, berarti yang ditanyakan dulu 120 dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui itu sebelahnya sini. Ini 80, berarti dibanding dengan 80 dikalikan ini nilainya yang diketahui itu adalah 60 derajat. 60 cm persegi ya. Ini cm persegi. Dicoret ya, nolnya kita coret, sudah hilang. Kemudian 6 sama 8 dibagi 3, dibagi 2 dapat 3 ya. Kemudian ini bagi 2 dapat 4. 120 bagi 4 ya, 30 ya. 30 kali 3 berarti sama dengan 90 cm persegi, yaitu jawabannya yang D. Masih bersama Fastest solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 6 ya. Perhatikan gambar ya. Diketahui panjang busur BC. Panjang busur BC itu berarti yang ini ya, panjang busur BC itu adalah 100 cm, kemudian panjang busur AD-nya adalah, berarti yang ditanyakan ini panjang busur AD, yang ditanyakan busur AD. Karena ini ada 2 yang diketahui ya kan ya, berarti pakailah perbandingan, tidak usah pakai jari-jari dan
Pi-nya ya. Sekarang langsung aja pakailah perbandingan. Yang ditanyakan dulu, yang ditanyakan adalah busur AD. AD itu yang mana? Ini kan AD, berarti sudut pusatnya berapa? 100. Berarti 100 derajat, tulis 100 saja. Kemudian dibagi dengan yang diketahui pembandingnya sebelahnya. 40 dibanding dengan 40 dikalikan dengan yang diketahui itu ya. Ya, BC-nya kan sudutnya 40 itu adalah busurnya, panjang busurnya adalah 100, berarti kali 100 ya. Jadi ini adalah bagian yang ditanyakan, ini adalah bagian yang diketahui. Jadi hubungannya adalah ini miliknya, kemudian ini yang ditanya itu di sini ya. Ini hubungannya dengan yang diketahui. Sekarang kita coret ya, dibagi nolnya hilang 1 ya, dicoret 1. 100 bagi 4 ya. 100 bagi 4 itu sama dengan 25 ya. 25. 25 kali 10 berarti sama dengan 250 cm. Yaitu jawabannya D. Ya, lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Panjang busur AB adalah yang ditanyakan busur AB berarti ini. Nah, untuk soal yang nomor 7 berbeda dengan soal yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ada pembandingnya, ini nggak ada pembandingnya. Kalau tidak ada pembandingnya pasti diketahui jari-jarinya, ya kan? Jari-jari atau diameternya diketahui dan sudut pusatnya diketahui. Maka rumusnya kita pakai rumus biasa ya. Berarti panjang busur, kan busur itu bagian dari keliling ya. Ini busur itu adalah ya garis yang melengkung ini. Berbeda dengan juring ya. Busur itu berarti bagian dari keliling. Maka rumusnya adalah sudut pusat yang ditanyakan adalah AB, busur AB berarti sudut pusatnya adalah 120 dibagi dengan sudut kelingkaran. Sudut lingkaran itu 360 ya, 360 baru dikalikan dengan keliling lingkaran. Rumusnya apa keliling lingkaran? 2 PR ya, 2 PR ya, 2 PR. Berarti sama dengan dicoret nolnya 1 ya, kemudian 12 bagi 36 bagi 12 1 bagi 12 dapat 3, berarti sepertiga kali 2 kali pi-nya pakai 22 per 7 ya, 22 per 7 dikalikan dengan R itu jari-jarinya adalah 21 ya. 21 bagi 7 kan bisa dicoret dapat 3 nih sama ini dicoret hilang kan tinggal 1 ya, berarti tinggal angka 2 kali 22 yaitu sama dengan 44 cm, yaitu jawabannya yang B ya. Sekarang kita masuk ke nomor 8 ya. Rini membuat taman berbentuk curing dengan sudut pusatnya 120 derajat dan panjang jari-jarinya adalah 10,5 meter. Di sekeliling taman dipagari kawat berduri sebanyak 3 putaran dengan biayanya adalah Rp25.000 setiap meter. Maka biaya pembelian kawat berduri tersebut adalah ya, sekarang kita lihat curing ya. Curing itu gambarnya seperti apa, kita lihat ya, curing. Nah, ini adalah curingnya. Nah, dari curing ini ya, curing ini sekarang kita lihat curingnya. Ya, dari curing ini sudut pusatnya adalah 120, berarti di sini adalah 120 derajat. Ya, ini adalah sudut pusatnya. Kemudian panjang jari-jarinya adalah 10,5, berarti 10,5. Kemudian yang ini juga sama ya, 10,5. Kemudian di sekeliling ini kata kuncinya. Di sekeliling itu berarti kelilingnya ini. Ini sekelilingnya ini akan dipasang kawat berduri sebanyak 3 putaran. Berarti nanti ini 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Berarti artinya keliling juring ini dikali 3 nanti ya. Nah, kemudian biayanya adalah Rp25.000 tiap meter. Maka biaya pembelian kawat berduri adalah, berarti langkah pertama kita harus mencari panjang busur ini ya, panjang busur ya. Busur dari ini sampai sini ya, panjang busur itu berarti nilainya sama dengan sudut pusatnya yaitu 120 dibagi dengan 360 karena lingkaran jumlah sudutnya adalah 360 ya. Kemudian dikalikan dengan busur itu kan bagian dari keliling, berarti dikalikan keliling lingkaran. Rumusnya adalah 2 PR, berarti 2 kali 22 per 7 ya, 22 per 7 kali R nya jari-jarinya adalah 10,5 itu samanya dengan 21 bagi 2 21 bagi 2 kan 10,5 ya, kita coret ya, 2 sama 2 kita coret, kemudian 7 sama 21 kita coret, dapat berapa? 3 ya, kemudian dicoret dibagi 120 dapat 1, bagi 100 dapat 3, nanti 3 sama 3 dicoret hilang, berarti tinggal sama dengan 22 meter jadinya ya, 22 meter. Ini berarti 22 meter. Dari ujung sini sampai sini itu adalah 22 meter. Yang ditanyakan kan keliling, berarti kita jumlahkan semua ini ya. 10,5 tambah 10,5 itu adalah 21 ya. 21 tambah 22. Berarti kelilingnya itu sama dengan, kalau mau ditulis berarti 10,5 ditambah 10,5 ditambah
22, berarti 21 tambah 22 berarti 43 ya. 43 bukan sentimeter, meter ya. 43 meter itu adalah kelilingnya. Karena ini 3 putaran, berarti ini kali 3 ya. Berarti kali 3 berarti sama dengan 9, ini 12 ya. 129 meter. Dikalikan lagi dengan harganya. Harganya berapa? 25.000. Berarti saya tulis 25 aja ya, 25. 9 kali 5 adalah 45, nyimpan 4 ya. Nyimpan 4, kemudian 5 kali 2 10 tambah 4 berarti 14, nyimpan 1 berarti 6. Kemudian 2 kali 9 adalah 8 ya. Kemudian 2 kali 2, 18 ini, 18 simpan 1 ya, 2 kali 2 4 berarti 5, kemudian 2 kali 1 berarti 2, berarti sama dengan 5, kemudian dijumlahkan 4 tambah 8 itu adalah 12, nyimpan 1 ya, kemudian 2, kemudian 3 ya, jadi 3225, yang ada 3225 itu yang mana? 3225, berarti jawabannya C ya, tinggal nambahin nolnya aja, nolnya tambah sendiri ya. Ya, baik, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir untuk khusus untuk lingkaran ya. Kita perhatikan soalnya. Perhatikan gambar berikut, gambar lingkaran ya. Di sini ada persegi, ada lingkaran ya. Bagiannya seperti ini ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah yang diarsir ini adalah seperti apa? Ini garisnya kita taruh sini ya. Ini berarti persegi ya. Ini panjangnya 14, ini 14 berarti persegi. Berarti luas yang diarsir yaitu luas yang diarsir, karena yang ditanyakan luas ya, luas yang diarsir. Itu berarti sama dengan luas persegi ya. Luas persegi ya, luas perseginya itu adalah ini. Luas persegi dikurangi dengan luas apa? Nah, ini kan seperempat lingkaran kan. Ini sudutnya siku-siku kan, berarti ini seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran. Kemudian yang ini juga siku-siku, berarti ini adalah seperempat lingkaran. Yang ini siku-siku berarti seperempat lingkaran, ini seperempat. Kalau dijumlahkan ya, ini sama ini kan setengah, ini juga setengah, berarti setengah tambah setengah kan 1, berarti ini satu lingkaran penuh ya, berarti samanya dengan luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran, luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran, berarti sama dengan persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi ya, berarti 14 kali 14, 14 kali 14 dikurangi dengan luas lingkaran, rumusnya adalah lingkaran, luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Berarti 2 per 7 ya, pi kemudian r kuadrat, berarti jari-jarinya kalau dari ujung sampai ujung itu 14, berarti jari-jarinya adalah sini yaitu 7 ya, jari-jarinya 7 berarti 7 kali 7 ya, karena 7 kuadrat, karena r kuadrat ya, dicoret ya, 7-nya dicoret, berarti tinggal sama dengan 14 kali 14, 4 kali 4 16, nyimpan 1 berarti 91, 196 dikurangi 22 kali 7, 154, dikurangkan aja 196 dikurangi 154, 6 kurangi 4 2, 9 kurangi 5 itu 4 ya, berarti 42 cm persegi untuk luas daerah yang diarsir, yaitu jawabannya A. Ya, demikian pembahasan untuk soal prediksi ujian nasional matematika SMP ya, MTS untuk tahun-tahun yang akan datang ya. Jadi tahun ini dan juga tahun yang akan datang, sekarang kita flashback dari depan sampai akhir ini sudah, saya rasa sudah lengkap ya. Jadi kalau kalian menguasai ini, saya yakin insya Allah besok kalian bisa mengerjakan soal dengan baik ya, dengan benar, dan mudah-mudahan besok ujian nasionalnya dapat nilai 100 untuk matematika ya, amin ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.